Ratusan hektar lahan sawah di sejumlah kecamatan Kabupaten Sarolangun rawan banjir. Kisru P3K Kabupaten Kerinci, PJ Bupati Kerinci Surati BKN. 26 RT di Aur Kenali Kota Jambi tolak pembangunan stockpile batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 30 Desember 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Om Hayadi. Dan saya Rastasya Laga. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, tingginya intensitas hujan yang terjadi saat ini berpotensi banjir dan mengancam areal persawahan para petani di Kabupaten Sarolangun. Ratusan hektar sawah di Kabupaten Sarolangun diperkirakan akan gagal panen seiring tingginya intensitas hujan. Pasalnya, ratusan hektar sawah tersebut berada di wilayah rawan banjir. Penjabat Sekretaris Daerah Sarolangun Dedi Henry mengatakan, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, ada sekitar 171 hektar lahan pertanian yang dipastikan selalu dilanda banjir. Lahan persawahan itu tersebar di Kecamatan Limun, Cermin dan Gedang, Batang Asai, Pelawan, Sarolangun, Kecamatan Batin 8, Pau, dan Air Hitam. Areal sawah yang rawan banjir ini merupakan areal sawah tanda hujan dan sebagian sawah irigasi yang selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba. Dedi Henry menjelaskan di musim penghujan ini tanaman pangan seperti padi memiliki resiko tinggi terhadap dampak banjir. Rawan banjir kita tahu daerah Pelawan, ya, dan juga sebagian di Sarolangun, di kelompok Selang Pernas, itu juga risiko. Tapi mudah-mudahan ya kalau dengan situasi sekarang kita masih bisa berharap bisa panen di musim tanam banjir. Para petani di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk tetap waspada terhadap ancaman banjir jika luapan air di atas ambang batas. Pemkab Sarolangun memastikan tidak bisa berbuat banyak. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, meski sudah memasuki musim penghujan, sejumlah titik panas atau hotspot masih terpantau. BMKG Provinsi Jambi mencatat pada bulan Desember 2023 ini terdapat 60 titik panas yang masih terpantau. Meski sudah memasuki musim hujan di Provinsi Jambi, sejumlah titik panas masih terpantau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi mencatat ada 60 titik panas yang terpantau di bulan Desember 2023 ini. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan 60 titik panas itu tersebar secara merata di beberapa daerah di Provinsi Jambi. Titik panas yang terpantau itu memiliki tingkat kepercayaan 60 sampai dengan 80% atau kategori sedang. Sementara itu, sejak Januari hingga Desember 2023, tercatat 4.149 titik panas yang terpantau. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 2.000 titik panas di Jambi. Kemunculan titik panas ini disebabkan karena masih ada beberapa daerah yang tidak hujan dalam beberapa hari, sehingga potensi munculnya hotspot bisa terjadi. Hujan ini masih terpantau titik panas, khususnya di bulan Desember ada sekitar 60-an titik panas, dan sampai tahun 2023 ini atau dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 27 Desember 2023 ini kami mencatat ada sekitar 4.145 titik panas, dan tersebar hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Yang terbanyak masih di wilayah Kabupaten Jambi Barat, kemudian Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun, Mas. Meski demikian, Ibnu Sulistyo menyebutkan tidak semua titik panas yang terpantau itu bersumber dari api. Bisa jadi karena suhu yang lebih panas yang dihasilkan oleh beberapa faktor. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Hasil seleksi penerimaan P3K di Kabupaten Kerinci masih menjadi polemik yang menyedot perhatian masyarakat Kabupaten Kerinci. Menanggapi hal tersebut, penjabat Bupati Kerinci telah menyurati BKN Regional Palembang. Ia juga meminta anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk membentuk panitia khusus. Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Kerinci menyisakan polemik yang menyedot perhatian masyarakat, terutama para tenaga honorer yang mengikuti seleksi tersebut.
Beberapa hari yang lalu ratusan honorer yang mengikuti seleksi P3K telah menandatangani petisi dan melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Kerinci. Mereka menuntut dan menolak hasil kelulusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci yang menurut mereka memiliki banyak kejanggalan. Menanggapi hal tersebut, penjabat Bupati Kerinci Asraf menyampaikan pihaknya sudah menyurati Badan Kepegawaian Nasional atau BKN Regional Palembang untuk menjelaskan mekanisme penilaian dan permasalahan yang menjadi tuntutan para tenaga honorer di Kabupaten Kerinci. Buat surat tertulis dari pemerintah Kabupaten Kerinci kepada BKN di Palembang. Kita minta bantuan dari pihak BKN Palembang untuk datang ke Kerinci untuk menjelaskan perihal penerimaan P3K Kabupaten Kerinci tahun 2023. Asraf juga menyampaikan pihaknya juga telah meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci untuk membentuk panitia khusus atau pansus menyelesaikan kisruh P3K di Kabupaten Kerinci secara transparan dan objektif sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, insiden kapal tongkang pengangkut batu bara yang menabrak tiang jembatan Gentala Arasi, Gubernur Jambi Al-Haris sudah mendapatkan jaminan dari pihak perusahaan untuk siap bertanggung jawab. Menyikapi insiden kapal tongkang pengangkut batu bara yang menabrak tiang jembatan Gentala Arasi, Gubernur Jambi Al-Haris sudah mendapat jaminan pihak perusahaan siap untuk bertanggung jawab. Gubernur mengatakan setelah kejadian itu, juru bicara perusahaan langsung menghubungi dan siap untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Untuk memastikan detail kerusakan, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan diminta untuk melakukan pengecekan terkait dampak yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Hasil dari pengecekan ini akan menjadi bahan Pemprov untuk meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan jika terjadi kerusakan. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, Gubernur menilai peristiwa tersebut tidak menimbulkan kerusakan berarti pada struktur jembatan. Karena dinilai aman, jembatan yang diresmikan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala pada 28 Maret 2018 itu tetap diizinkan untuk digunakan masyarakat. Itu biasa, karena kan pinggirnya terkena tapi tidak berpengaruh. Dan saya dihubungi langsung oleh pihak terkait, ya, juru bicaranya, Pak, kami tanggung jawab. Kami akan perbaiki apa yang mesti kita perbaiki. Ya sudah, sepanjang mereka tanggung jawab, ya silakan saja. Ya, nanti akan dicek oleh PU nanti dengan Dinas Perhubungan kondisi seperti apa kondisinya. Kapal tongkang pengangkut batu bara yang menabrak tiang jembatan Gentala Arasi terjadi pada Kamis 28 Desember 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 26 RT di Kelurahan Aurkenali, Kota Jambi menolak keras pembangunan stokpile batubara. Mereka berharap stokpile yang akan dibangun oleh PT SAS itu tidak dilanjutkan. Warga di 26 RT Kelurahan Aurkenali, Kota Jambi secara tegas menolak pembangunan stokpile batubara yang dibangun oleh PT Sinar Anugrah Sukses atau SAS. Warga khawatir pembangunan stokpile tersebut akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Penolakan itu disampaikan langsung oleh Ketua RT 23 di Kelurahan Aurkenali, Tawaf Ali, saat rapat tertutup bersama pemerintah daerah dan pihak PT SAS di salah satu hotel di Kota Jambi. Jika pemerintah daerah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan stokpile tersebut, Tawaf Ali memastikan akan berhadapan dengan masyarakat. Menurutnya, pembangunan stokpile tersebut tidak sesuai dengan RT RW Kota Jambi. Jika dipaksakan untuk dibangun, stokpile batubara itu akan berdampak pada intake PDAM di kawasan tersebut, sehingga sumber air bersih warga dapat terganggu. Kami dari warga 26 RT di Aurkenali masuk kena mendalu darat, mendalu laut, itu menolak. Harga mati. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan segala aspek negatif jika stokpile tersebut akan dilanjutkan. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan padat penduduk dan pemukiman warga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Sarolangun banyak temukan pelanggaran pemasangan APK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut, saudara. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, selama masa kampanye berlangsung, Bawaslu Kabupaten Sarolangun masih menemukan adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye atau APK kepada peserta pemilu 2024. Tahapan masa kampanye pemilu 2024 masih berlangsung. Terkait hal itu, di Kabupaten Sarolangun banyak ditemukan para calon legislatif atau caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI yang melanggar aturan kampanye, terutama dalam pemasangan alat peraga kampanye. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, pelanggaran yang banyak ditemukan ini merupakan temuan Panwasjam di lapangan serta aduan masyarakat. Terkait spanduk calon anggota legislatif yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai ketentuan, seperti di jalan protokol, jembatan maupun dipasang di pohon kayu. Mudrika menjelaskan meski banyak ditemukan pelanggaran, namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara pasti jumlah spanduk dan baliho caleg yang melanggar karena Panwasjam masih diminta untuk melakukan pemetaan. Selama masa kampanye yang dimulai tanggal 28 November hari ini, baik berupa temuan maupun laporan belum ada laporan pelanggaran maupun di lapangan ternyata memang ada bahan kampanye maupun APK yang melanggar ketentuan. Nah, ini di sektornya sebenarnya menentukan karena jenis dan spesifikasinya kan ditentukan oleh KPU. Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan KPUD Sarolangun agar menekankan kepada peserta pemilu untuk memindahkan APK yang melanggar secara mandiri sebelum dilakukan pembongkaran secara paksa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar simulasi pencoblosan di TPS. Simulasi ini melibatkan puluhan warga setempat sebagai bentuk edukasi pemilih. Sebagai persiapan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan, serta rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor KPU Tanjung Jabung Timur dengan melibatkan 50 warga Kelurahan Rano, Kecamatan Moro, Sabak Barat. Seorang warga Agustina menyampaikan tata cara pencoblosan relatif mudah. Menurutnya, simulasi yang digelar tak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Simulasi pencoblosan yang dilakukan merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur pemungutan suara. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempersiapkan PPK, PPS, dan KPPS dalam menghadapi pemilu 14 Februari 2024. Dalam simulasi tersebut, para pemilih diminta mencoblos 5 contoh surat suara, yaitu surat suara calon presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan surat suara yang disiapkan, penyelenggara sesuai DPT ditambah 2% cadangan. Dari simulasi tersebut, diketahui kebutuhan waktu setiap pemilih rata-rata 5 hingga 10 menit. Mulai dari dipanggil namanya oleh petugas, melakukan pencoblosan hingga memasukkan surat suara ke kotak suara. Lebih pengalaman nanti kan kalau pas nyoblos kan sudah tahu. Sekarang kan kami kan belum tahu kan kayak mana nyoblos kan, sudah tahu nyoblos. Ada kesulitan nggak ya kira tadi waktu pencoblosan? Nggak ada ya. Kendati berlangsung cukup memakan waktu lama, KPU berharap pada saat hari pencoblosan, evaluasi di simulasi dapat menjadi pelajaran bagi para penyelenggara pemilu nantinya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Merangin tinjau lokasi terdampak banjir di 2 desa. Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam segmen advertorial sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti meninjau lokasi yang terdampak banjir di Desa Kandeng dan Lubuk Bumbun. Mukti turun langsung bersama OPD terkait untuk memastikan penanganan pasca banjir. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir membuat sejumlah desa di Kabupaten Merangin terendam banjir.
Untuk mengetahui kondisi warga yang terdampak banjir, penjabat Bupati Merangin Mukti bersama Kalaksa BPBD, Sekretaris Dinas Pendidikan turun ke lapangan. Pertama, PJ Bupati mengunjungi Desa Kandang Kecamatan Tabir. Terdapat 60 rumah warga, 1 sekolah dasar, 2 musola, dan 1 unit pondok pesantren yang sebelumnya tergenang banjir. PJ Bupati sempat berdialog dengan warga untuk menanyakan kondisi mereka. PJ Bupati kemudian menyerahkan bantuan secara simbolis ke perangkat desa untuk disalurkan kepada warga. Selain itu, Mukti meminta kepada Kalaksa BPBD dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendata kerusakan guna mendapat penanganan pasca bencana. Selanjutnya, PJ Bupati langsung bertolak ke lokasi terdampak banjir di Desa Lubuk Bumbun, Kecamatan Margo Tabir. Di Desa Lubuk Bumbun, 810 unit rumah terendam banjir, 1 sekolah dasar, 5 unit musola, 2 unit pustu, dan 2 taman kanak-kanak. Banjir tersebut terjadi akibat air sungai Batang Tabir meluap. Selain itu, terdapat 1 jembatan penghubung antar dusun di Lubuk Bumbun putus. PJ Bupati meminta Kalaksa BPBD segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR memperbaiki jembatan tersebut. Tapi alhamdulillah tadi Pak Camat melapor ada lagi akses jalan di situ. Tapi kalau tidak ada, kacau, masyarakat tidak bisa lewat. Jadi itu ya, hari ini ada beberapa titik di Kabupaten Merangin yang kami tinjau. Kebetulan ini sudah pasca banjir, sudah lihat kondisi dari sekolah ya. Karena sekolah ini ada kebutuhan dasar masyarakat, kemudian termasuk juga jembatan. PJ Bupati mengimbau warga untuk lebih waspada terhadap banjir susulan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah harga bahan pokok naik hingga 40%. Informasi selengkapnya akan kami rangkum usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, gejolak harga bahan pokok pada momentum pergantian tahun tidak dapat ditahan. Sejumlah komoditas kini mengalami kenaikan 10 hingga 40%. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Sengeti Moro Jambi terpantau kembali mengalami kenaikan jelang momentum pergantian tahun. Komoditas yang mengalami kenaikan tersebut seperti bawang merah Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Kemudian bawang putih naik menjadi Rp38.000 sebelumnya hanya di Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah semula Rp32.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Tidak hanya itu, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas sayur seperti tomat yang dijual Rp20.000 dari harga semula hanya Rp15.000 per kilogram. Sebagian pedagang mengaku kenaikan sejumlah komoditas seiring dengan tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan. Bawang merah 38 sampai 40-an, jenis bawangnya juga. Kalau sebelumnya berapa? Dari sebelumnya dari angka 28 sampai 35, sekarang sudah hampir 40-an. Menyikapi kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini masyarakat terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Langkah ini terpaksa diambil agar mereka juga dapat membeli sejumlah bahan pokok lainnya. Warga berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan agar harga bahan pokok dapat kembali turun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, satu hari menjelang perayaan malam pergantian tahun, arus mudik di Kota Jambi mulai sepi. Meski begitu, harga tiket angkutan darat tetap mengalami kenaikan, khususnya tujuan Pulau Jawa. Arus mudik di Kota Jambi mengalami penurunan. Hal ini terpantau satu hari menjelang perayaan malam pergantian tahun Sabtu 30 Desember 2023 pagi tadi di Terminal Aram Barajo. Tampak para pemudik hanya beberapa orang, khususnya tujuan Jawa Barat. Seorang perwakilan loket bus di Kota Jambi, Yofi, menjelaskan para pemudik tujuan Jawa Barat mengalami penurunan sejak kemarin. Karena puncak arus mudik ini terjadi pada tanggal 25 hingga 26 Desember 2023. Pihaknya memberangkatkan hingga 3 armada bus. Kini dalam satu hari hanya 2 bus dan tidak penuh dengan para penumpang.
Sementara itu dari tanggal 21 Desember 2023, harga tiket dengan tujuan Jawa Barat mengalami kenaikan Rp50.000 dari Rp400.000 menjadi Rp450.000 lantaran disesuaikan dengan keadaan, yakni naiknya akomodasi atau kebutuhan transportasi. Puncaknya dari terakhir puncaknya tanggal 27 ada 3 unit untuk keberangkatannya. Sekarang udah kembali normal lagi dengan 2 armada pun tidak penuh. Oh. Untuk harga tiket gimana Pak? Harga tiket kenaikan Rp50.000. Itu dari kapan Pak? Dari tanggal 21. Menurut Yopi, jika dibandingkan tahun sebelumnya, arus mudik tahun 2023 ini tampak normal. Pihaknya juga memprediksi arus balik akan terjadi pada tanggal 2 hingga 3 Januari 2024. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung, Sekda Muaro Jambi mengingatkan pengelola wisata untuk dapat memastikan kesiapan wahana di lokasi wisata. Puncak libur pergantian tahun diprediksi akan berlangsung pada 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024. Untuk menghadapi potensi membludaknya wisatawan, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengingatkan kepada seluruh pengelola destinasi wisata agar dapat memastikan teknis pengamanan baik pada jalur masuk dan keluar di lokasi wisata. Sekda juga meminta agar pengelola wisata dapat memastikan keamanan operasional wahana, sehingga wisatawan yang berkunjung dapat merasakan kenyamanan saat menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Menyikapi kembali ditemukannya kasus COVID-19 di luar daerah, Sekda berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan pada momen libur akhir tahun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Di tiap-tiap tempat wisata juga menyediakan cuci tangan, menghimbau para wisatawan untuk menggunakan masker, untuk menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Kalau laporan dari Dinas Kesehatan untuk Muaro Jambi, Bang, masih aman atau gimana? Ya, masih aman. Sampai sekarang kita belum dapat laporan ya di Muaro Jambi adanya kasus ini, tapi kita harus mencegah dari awal lah, jangan sampai nanti. Sekda Budi Hartono juga mengajak masyarakat menghabiskan waktu libur pergantian tahun dengan mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selama tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Jambi telah menyelamatkan uang negara senilai Rp46,7 miliar lebih. Uang ini yang diselamatkan ini berasal dari kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jambi. Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar konferensi pers terkait capaian kinerja tahun 2023 di Aula Jaksa Agung Kejaksaan Tinggi Jambi, Jumat 29 Desember 2023 kemarin. Hasil kinerja ini disampaikan dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada masyarakat apa saja yang telah dilakukan Kejati Jambi dalam 1 tahun terakhir. Dalam penyampaian kinerja tersebut, salah satunya Kejati Jambi telah berhasil menyelamatkan keuangan negara pada tahap penyidikan dan penuntutan sebesar Rp46,7 miliar lebih. Uang ini diselamatkan dari kasus tindak pidana khusus, diantaranya pengungkapan dugaan korupsi medium term note di Bank Jambi. Untuk tindak pidana perpajakan, penuntutan sebanyak 8 terdapat 8 berkas perkara dari perkara perpajakan, bea cukai ya Pak, ini ya, pajak dan bea cukai dalam perkara, penuntutannya 3 perkara, eksekusi 3 perkara, dan pada tindak pidana kepabeanan dan cukai terdapat 2 berkas perkara, 2 berkas penuntutan, dan telah dilakukan 2 perkara yang dieksekusi. Dan bidang khusus telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara pada tahap penyidikan dan penuntutan sebanyak Rp46.574.623.000. Sementara itu, pengawasan dan penindakan kasus perkara korupsi akan terus ditingkatkan Kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran di tahun 2024. Diharapkan dengan penindakan ini dapat meminimalisasi terjadinya aksi korupsi yang dapat merugikan negara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi kembali menggelar acara penganugerahan dan pengukuhan gelar adat Melayu Jambi untuk anggota Majelis Permusyawaratan Adat dan Pengurus LAM Jambi Provinsi Jambi.
Dalam rangka memantapkan kepengurusan Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi menggelar acara penganugerahan dan pengukuhan kembali gelar adat Melayu Jambi kepada anggota Majelis Permusyawaratan Adat dan Pengurus LAM Jambi, Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris yang merupakan pembina LAM Jambi, Provinsi Jambi mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan lembaga adat kepada para pengurus LAM Jambi yang telah berupaya menjaga serta melestarikan adat dan budaya Melayu. Amanah yang diberikan ini berdasarkan pertimbangan LAM Jambi untuk orang-orang yang telah memberikan tenaga, waktu dan pikirannya dalam memperkenalkan pendidikan adat dan budaya Melayu di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi peran aktif LAM Jambi yang telah banyak membantu dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Melalui kearifan nilai-nilai budaya lokal menjadi fondasi yang kuat untuk mempersatukan masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pembangunan. Acara pembelian gelar adat kepada tokoh-tokoh adat yang sehari-hari bekerja dan membaktikan dirinya untuk adat Jambi ini. Sementara itu, Ketua LAM Jambi Provinsi Jambi Hasan Basri Agus menjelaskan penganugerahan gelar adat Melayu Jambi diberikan untuk tokoh-tokoh daerah yang belum memiliki gelar adat. Sementara itu, untuk pengukuhan gelar adat Melayu Jambi dilakukan untuk anggota Majelis Permusyawaratan Adat maupun pengurus LAM Provinsi Jambi. Keputusan tersebut berdasarkan persetujuan pembina LAM Jambi Provinsi Jambi yakni Gubernur Al-Haris. Penganugerahan itu adalah bapak-bapak, datuk-datuk kita ini yang belum pernah dapat gelar. Itu namanya penganugerahan. Kemudian pengukuhan datuk-datuk yang sudah punya gelar, diberi oleh daerahnya masing-masing atau lembaga adat sebelumnya, itu kami kukuhkan. Penganugerahan dan pengukuhan gelar adat ini ditandai dengan pembacaan surat keputusan serta pemasangan gardon dan penyematan keris. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, marka kejut atau yang lebih dikenal polisi tidur menjadi salah satu siasat untuk mengatasi aksi kebut-kebutan di jalanan. Namun kali ini bangunan penghambat laju kendaraan itu dikeluhkan oleh pengguna jalan lantaran dapat membahayakan pengendara. Bangunan marka kejut yang berguna untuk memperlambat laju kendaraan di titik tertentu menjadi salah satu siasat pemerintah dalam mengurangi aksi kebut-kebutan pengendara, khususnya roda 2 di jalan raya. Namun sayangnya tidak semua proses pembangunan jalanan ini memenuhi standar. Seperti halnya di ruas Jalan Pramuka Muaro Bulian Kabupaten Batanghari Jambi, terdapat beberapa marka kejut yang dinilai cukup membahayakan pengguna jalan. Bahkan sebagian besar kendaraan yang melintas mengalami goncangan begitu kuat ketika melalui marka kejut tersebut. Akibatnya tidak sedikit pengendara khususnya roda 2 yang mengalami kecelakaan, serta berdampak juga terhadap rusaknya kendaraan. Pengendara pun berharap bangunan marka kejut atau polisi tidur tersebut dapat diperbaiki agar tidak membuat pengguna jalan celaka. Kita melewati polisi tidur yang ada di jalan ini, Bang. Kelihatannya ini terlalu tinggi, Bang. Ya, Bang. Terlalu tinggi sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat pengguna jalan yang melintasi jalur ini. Ini kan sudah ada beberapa kali yang terjatuh di sini, Bang, karena mereka tidak tahu. Ya seharusnya kalau membuat polisi tidur ini sesuai dengan aturan yang berlaku lah. Ini kan terlalu tinggi nih, Bang. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 67 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan tahun 2014 tentang marka jalan. Untuk pembangunan marka kejut harus dengan tinggi maksimal 12 cm, lebar permukaan 15 cm, serta sisi miring dengan kelandaian berada di 15% dari ketinggian 8,5 derajat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Anastasia Laga. Dan saya Omil Hedi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.